sama si bocah perempuan ini, ternyata Mas Angga itu diajak balik ke kampung setan tersebut. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk kali ini kembali lagi akan saya bahas tentang cerita yang sudah saya bagikan di halaman Facebook maupun Twitter. Atau juga bisa kalian dengarkan versi podcast di video sebelumnya untuk cerita ini ya teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan, sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian baca dulu ceritanya di halaman Facebook, di Twitter, maupun bisa didengarkan di podcast. Di sini saya akan coba menjelaskan apa yang disampaikan oleh Mas Angga. Karena gimana ya teman-teman, beliau ini saya ambil gambarnya, beliau keberatan, habis itu saya rekam pun beliau keberatan. Karena memang sebenarnya beliau ini sangat-sangat keberatan untuk mengingat kembali tentang pengalaman ini. Sebab pengalaman ini itu telah merenggut nyawa putrinya ya, putri pertamanya dari istri pertamanya. Dan kenapa ini tidak saya tidak saya tuliskan, sebab saya juga sangat berhati-hati teman-teman. Soalnya Mas Angga dengan Mbak Mega ya atau Ibu Mega ini kan sudah bisa rumah, sudah dengan keluarganya masing-masing. Nanti ketika saya mau interview ataupun mau saya angkat ceritanya dengan dua sudut pandang, nanti takutnya ada kesalahpahaman atau saya juga nggak enak dengan istrinya Mas Angga sekarang dan suaminya Ibu Mega yang sekarang. Kan soalnya ini kisah masa lalu, jadi takutnya nanti kedua belah pihak itu CLBK apa gimana gitu. Jadi saya sungkan. Oleh sebab itu katanya Ibu Mega mendingan satu-satu aja kayak gitu. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan coba menjelaskan apa yang disampaikan Mas Angga kepada saya tentang cerita ini dari sudut Mas Angga. Waktu itu Mas Angga memang sebenarnya keberatan teman-teman untuk langsung pulang malam itu. Sebab selain jalanan sepi, waktu itu Mas Angga memikirkan keadaan bayinya. Namun karena keesokan harinya Mas Angga itu gajian, jadi mau gak mau malam itu juga mereka harus pulang. Dan ketika pulang, kekhawatiran Mas Angga pun terjadi. Mas Angga saat itu langsung disambut dengan sesosok pocong di pinggir jalan. Sesosok pocong tersebut diam berdiri di samping jalan sambil memandangi Mas Angga dan istrinya. Tapi saat itu Mas Angga memilih diam dan tidak mengatakan kepada Ibu Mega karena khawatir nanti Ibu Mega ketakutan. Jadi Mas Angga memilih diam. Dan setelah melakukan perjalanan dan gak lama setelah itu, Mas Angga kembali melihat sosok nenek-nenek teman-teman. Nenek-nenek atau kakek-kakek gitu loh, lupa. Aku yang lupa ini ya. Yang jelas Mas Angga melihat sosok orang tua. Dan ini saya tangkap kayaknya Ibu Mega juga melihat. Namun Ibu Mega juga tidak memberitahukannya kepada Mas Angga. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang dua ini, Mas Angga dan Bu Mega ini sebenarnya sama-sama melihat, namun sama-sama diam. Dan perjalanan pun berlanjut. Akhirnya Mas Angga karena pandangan terbatas waktu itu dan jalannya itu sangat-sangat rusak. Jadi kalau ada lubang atau nggak ada lubang kan nggak kelihatan, soalnya jalannya ketutup air gitu teman-teman. Ketika pelan-pelan, entah waktu itu kenapa, Mas Angga pun juga bingung. Tapi yang Mas Angga yakini, Mas Angga itu melihat sosok anak kecil yang menyeberang teman-teman. Pertama kali yang beliau lihat, ada anak kecil sekitar kelas 5 SD
tiba-tiba menyeberang tepat di depan Mas Angga dan akhirnya oleh Mas Angga ditabrak. Saat itu Mas Angga langsung kaget, sangat-sangat kaget, dan coba mencari si anak kecil tersebut. Namun anak kecil tersebut hilang, teman-teman, tiba-tiba hilang. Saat itu ketika Ibu Mega tanya kenapa, ngapain kok tiba-tiba jatuh, Mas Angga pun kembali tidak mau memberitahu kepada Ibu Mega. Waktu itu Mas Angga bilangnya cuma gimana ya, aduh aku sing lupa ini, bilangnya kayaknya udah nggak ada apa-apa gitu aja loh. Intinya sebenarnya Mas Angga tahu kalau Mas Angga nabrak anak kecil. Dan setelah kejadian itu, dan setelah memastikan juga keadaan bayinya Mas Angga tidak kenapa-napa, Mas Angga melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba motornya mogok. Kalau saya tanyain waktu itu, namanya juga motor lama Mas, ya busi atau karburatornya kalau kena air itu gampang mati, jawabnya Mas Angga kayak gitu. Jadi setelah mogok akhirnya mereka berdua mendorong motor tersebut. Saya pun juga nanya waktu itu, Mas, waktu itu kan gak ada lampu ya Mas, itu gak bener-bener gelap sekali ya Mas? Jawabnya Mas Angga, gelap banget Mas, nggak cuma gelap sekali, gelap banget, nget-nget. Soalnya udah gelap, cahaya bintang dan cahaya bulan udah gak mampu nembus karena ketutup kabut. Jadi waktu itu memang benar-benar gelap. Tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Mas Angga memilih melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Ketika mendorong motor pun, Mas Angga juga sempat melihat sosok kuntilanak, teman-teman. Entah itu kuntilanak, entah itu jenis setan yang lain, nggak begitu jelas, soalnya kan pandangannya memang gelap. Yang jelas itu ada kayak pakai baju putih gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya, nggak terlalu jelas. Lagi-lagi beliau memilih diam. Dan akhirnya mereka berdua melihat cahaya lampu yang mereka yakini itu adalah kampung. Akhirnya mereka mempercepat langkahnya kan waktu itu, dan akhirnya sampai di kampung. Di kampung tersebut semuanya beda, teman-teman. Kalau versinya Ibu Mega itu kampungnya kayak kampung zaman kerajaan ya, dengan gimana semuanya bambu, depannya ada obornya kayak gitu. Kalau kata Mas Angga juga sama. Namun ketika memasuki kampung tersebut, Mas Angga itu sempat melihat tulisan Jawa, teman-teman. Tulisan Jawa seperti gapurannya itu ada ada sebuah tulisan Jawa. Kalau sekarang kan welcome kayak gitu kan, welcome di desa apa gitu. Kalau itu tulisannya Jawa. Dan bentuknya rumahnya memang rumah zaman dulu. Kalau kalian pernah nonton film-film kolosal, kurang lebih kayak gitu. Dan penduduknya, teman-teman, mereka itu rata-rata tua, gak pakai baju, dan sampai kelihatan bentuk tulang rusuknya itu sampai kelihatan. Ketika kembali saya tanyakan wajahnya, ada bilangnya ada yang kelihatan, ada yang enggak, yaitu tadi kembali ke kabut. Karena cahayanya waktu itu cuma api, teman-teman, obor loh, teman-teman, yang dari bambu yang taruh di depan rumah gitu. Jadi waktu itu nggak ada lampu listrik, itu memang nggak ada. Ketika Mas Angga masuk dengan Bu Mega, Mas Angga itu sudah mengetahui kalau Mas Angga itu udah tidak di dunia ini, udah masuk ke alam lain. Tapi memang sudah gak ada pilihan lain. Mas Angga tetap melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti untuk mencoba menanyakan kepada penduduk tentang kondisi motornya. Mereka juga tidak ada yang menjawab. Jadi ketika nanya waktu itu, permisi Pak, mau nanya, mereka gak ada yang jauh, teman-teman. Jadi cuma diem gitu. Saya waktu dengar cerita ini itu pertama kali,
oleh mulutnya Bu Mega. Saya langsung merinding teman-teman. Katanya suasana di desa itu ada yang kayak mikul gitu ya, ada yang bersih-bersih pakai sapu lidi, sapu korek itu teman-teman, sapu dari itu loh, sapu dari bambu itu loh. Ada juga yang anak kecil lari-larian gitu. Jadi memang kampung itu sangat ramai sekali. Dan akhirnya Mas Angga tidak menghiraukan keadaan kampung tersebut, mereka memilih melanjutkan perjalanan dengan mendorong motornya. Dan setelah keluar dari kampung tersebut, Mas Angga kembali nih teman-teman, kembali ketemu sosok orang tua yang tadi ketemu di awal sebelum memasuki kampung, yang Ibu Mega juga melihat itu loh. Tapi kali ini yang melihat kayaknya cuma Mas Angga. Beliau duduk di salah satu teras rumah di kampung tersebut. Memang orang tua itu juga menatap Mas Angga dan istrinya teman-teman. Dan akhirnya Mas Angga saat itu juga sempat menyapa dengan senyuman, juga sudah gimana ya, sudah coba bersikap santun lah, tapi memang tidak ada respon. Akhirnya mereka memilih diam. Setelah keluar, Mas Angga karena capek istirahat, itu mereka berdua memang dihantui sosok pocong laki-laki. Dan akhirnya mereka berdua lari. Puncaknya Mas Angga ketika dorong motor ya, tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang duduk di atas motornya. Hal itu membuat motornya ditinggal. Mas Angga langsung lari bersama istrinya itu. Ketika kelelahan teman-teman, ini kelelahan, sudah gak ada harapan lagi, udah nangis waktu itu. Mas Angga dan istrinya itu sama-sama nangis, anaknya juga sudah nangis gak berhenti. Akhirnya tiba-tiba ada anak kecil perempuan itu yang tiba-tiba mengajaknya untuk berdiri dan bilang, ayo pulang, di sini bukan tempat ayah dan ibu, bilangnya kayak gitu. Dan setelah mereka mengikuti si bocah cewek itu sampai di jembatan, Bu Mega duluan yang nyebrang. Habis itu Mas Angga itu ternyata enggak langsung disuruh nyebrang teman-teman. Sama si bocah ini, si bocah perempuan ini, ternyata Mas Angga itu diajak balik ke kampung setan tersebut. Jadi sama bocah ini, menurut penuturan Mas Angga ini ya, katanya itu Mas Angga ini dimintakan maaf kepada salah satu penunggu di jalur tersebut. Bilangnya kayak gini kurang lebih, ayo ikut aku dulu ke kampung, saya mintakan maaf kepada orang di sana, gitu jawabnya. Soalnya gimana gitu, saya gak terlalu paham ini ya, saya nggak diberi informasi lebih dalam. Intinya Mas Angga saat itu dimintakan maaf. Setelah selesai meminta maaf, akhirnya Mas Angga kembali lagi. Dan saya waktu itu nanya, Mas, ketika sampean meminta maaf, itu meminta maaf kepada siapa? Bentuknya orang tua, bentuknya, sosoknya itu orang tua, apa wanita, perempuan, muda, mudi? Mas Angga itu jawabnya itu agak bingung teman-teman. Kalau saya tangkap memang Mas Angga ini bingung menyampaikan sosoknya kayak gimana. Entah itu terlalu seram, apa memang tidak bisa disampaikan gitu, saya kurang tahu. Jadi ketika saya nanya, ekspresinya Mas Angga itu kayak gimana ya, kayak sudah keberatan dengan pertanyaan saya. Akhirnya saya loncati pertanyaan itu. Ya udah Mas, yang penting Masnya udah minta maaf, gitu aja waktu itu saya nanyanya. Singkat cerita, Mas Angga kembali lagi ke jembatan, dan ketika nyebrang ke jembatan hampir sama, semuanya menjadi gelap
Dan akhirnya Mas Angga membuka mata, tahu-tahu sudah berada di rumahnya. Dengan kondisi semua warga, nggak semua warga, udah banyak warga yang udah kumpul dan bersiap untuk menguburkan jenazah bayinya. Ya mungkin segitu yang saya tangkap dari Mas Angga, yang Mas Angga sampaikan kepada saya. Intinya saat itu memang Mas Angga dan Bu Mega ini masuk ke dalam dunia lain, teman-teman, yang dikarenakan mereka berdua itu menabrak salah satu anak dari jin penunggu jalur tersebut, dan mereka berhasil selamat karena usut punya usut itu adalah jelmaan dari arwah bayinya Mas Angga yang meninggal itu tadi. Oke, udah cukup kali ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Selanjutnya Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Itu bisa bersumber dari kami ataupun kalian semua boleh mengirim ke Lakon Story, asalkan pengalaman kalian harus nyata. Kenapa kok nyata? Barangkali pengalaman kalian itu bisa menjadi pelajaran atau pengetahuan buat teman-teman yang lain. Oke, dan jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, mohon bantuannya agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih banyak, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.